Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Kota Sinar Indah terletak di antara bukit-bukit hijau yang menyelimuti lembah-lembah kecil. Setiap pagi, sinar matahari menyinari kota ini dengan lembut, memantulkan cahaya ke atas permukaan sungai yang mengalir tenang, menyapu seluruh desa dengan warna keemasan. Di sepanjang jalan utama, bangunan-bangunan bergaya klasik dengan sentuhan modern berdiri tegak, mencerminkan harmoni antara masa lalu dan masa depan. Kota ini, dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang menakjubkan, sering disebut sebagai permata tersembunyi di antara kota-kota besar di Indonesia. Namun, lebih dari sekadar keindahan alamnya, Sinar Indah dikenal dengan kultur warganya yang ramah dan penuh semangat kebersamaan. Setiap pagi, pasar-pasar tradisional di pusat kota penuh dengan para pedagang yang menawarkan hasil bumi segar, sementara warga setempat saling bertukar kabar dan tersenyum ramah kepada siapa saja yang lewat. Masyarakatnya yang hangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, menghargai kerjasama dan kepedulian antar sesama. Di sini, orang-orang tidak hanya tinggal berdampingan, tetapi hidup dalam kesatuan yang saling mendukung. Di malam hari, meskipun sebagian besar warga kota ini menikmati kenyamanan rumah mereka, kehidupan kota tetap berjalan dengan tenang. Lampu-lampu jalanan yang temaram menyinari jalan-jalan yang sepi, menciptakan suasana damai. Hanya sesekali, suara riuh rendah dari kafe-kafe kecil yang tersebar di sudut-sudut kota terdengar, sebagai tanda bahwa kehidupan malam tetap menggeliat. Namun, di balik kedamaian itu, ada kisah-kisah yang tersembunyi di setiap sudut kota ini. Kisah tentang kehidupan yang tidak selalu sesederhana yang terlihat. Salah satunya terjadi di sebuah perumahan elit yang disebut Sinar Indah Lestari, sebuah tempat di mana bukan hanya kemewahan yang menyelimuti, tetapi juga rahasia gelap yang mengundang rasa takut. Pada malam itu di bengkel Wibisono Jaya Auto, yang biasanya dipenuhi dengan suara mesin yang berdengung dan ketukan palu, hanya terdengar suara lampu neon yang berkedip-kedip. Wibisono, seorang montir berpengalaman dengan tangan kapalan dan noda oli yang tak hilang meskipun sudah dibersihkan, sedang membersihkan peralatannya ketika telepon berdering memecah kesunyian. Sudah hampir pukul 11 malam, waktu di mana banyak orang sudah tidur atau bersiap untuk beristirahat. Maka, Wibisono pun mengerutkan kening. Panggilan di waktu seperti ini biasanya berarti masalah besar, atau setidaknya tarif lebih tinggi. Dia mengangkat telepon, suaranya serak karena kelelahan. "Halo, Wibisono Jaya Auto, ada yang bisa dibantu?" Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita, tipis dan hampir seperti bisikan angin yang melintas di kuburan. "Maaf mengganggu, Pak. Saya butuh bantuan segera. Mobil saya mogok di rumah, tidak bisa dinyalakan sama sekali." Wibisono mencatat dengan hati-hati. "Alamatnya di mana, Bu?" "Di Jalan Kenanga nomor 10, Perumahan Sinar Indah," jawab wanita itu. Nama perumahan itu membuat Wibisono sedikit mengangkat alis. Sinar Indah, perumahan mewah tempat orang-orang kaya tinggal dengan pagar tinggi dan gerbang otomatis. Mobil yang mogok di sana pasti bukan sembarang mobil. Mungkin sedan atau bahkan mobil sport. "Mobilnya jenis apa, Bu?" tanyanya. "Jaguar XJ berwarna hitam," jawab wanita itu. Suaranya agak gemetar. "Baik, Ibu. Saya butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke sana. Bisa tunggu sebentar?" jawab Wibisono, berusaha tetap terdengar profesional meskipun kantuk mulai menyerang. "Tentu, Pak. Saya tunggu," jawabnya dengan suara yang sedikit menghilang. Telepon ditutup. Wibisono menghela napas panjang. Dia meraih jaket kulit lusuhnya, kunci mobil van bengkel, dan kotak perkakas andalannya. Udara malam terasa dingin, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Langit gelap pekat, tanpa bintang, seolah menelan semua cahaya. Keadaan yang tidak biasa,
bahkan untuk malam-malam sepi di pinggiran kota. Wibisono bergidik kecil, entah karena dingin atau firasat aneh yang tiba-tiba menyusup. Perjalanan menuju Sinar Indah terasa lebih panjang dari yang dia duga. Jalanan yang sepi, hanya sesekali berpapasan dengan sepeda motor atau mobil lain yang melaju cepat, seolah ingin segera menghilang ditelan kegelapan. Pohon-pohon di sisi jalan tampak seperti siluet raksasa dengan ranting-ranting yang merentang, seperti jari-jari kurus yang menyeramkan. Lampu jalan yang remang-remang sesekali mati, menyisakan Wibisono dalam kegelapan sesaat, sebelum menyala kembali. Sesampainya di gerbang perumahan Sinar Indah, Wibisono menekan tombol intercom. "Wibisono Jaya Auto, ada panggilan dari Jalan Kenanga nomor 10, katanya. Beberapa detik kemudian, gerbang otomatis berderi terbuka dengan suara logam berkarat yang menusuk telinga dalam keheningan malam. Penjaga keamanan di pos penjagaan tampak tidak menghiraukan. Kepalanya tertunduk seolah tertidur. Wibisono meliriknya, merasa ada yang tidak beres, namun segera melajukan vannya masuk. Di dalam perumahan, suasananya berbeda drastis. Lampu-lampu taman yang mewah menerangi setiap sudut jalan, menciptakan pemandangan indah, namun terasa dingin dan sunyi. Rumah-rumah megah berdiri kokoh di balik pagar tinggi, sebagian besar gelap gulita. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada tawa anak-anak, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Hanya keheningan yang mencekam, seolah seluruh perumahan ini adalah sebuah makam raksasa. Wibisono melaju pelan mencari jalan kenanga. Dia melewati beberapa belokan, merasakan tatapan aneh dari jendela-jendela gelap yang seolah mengawasinya. Bulu kuduknya merinding. Ia mengutuk dirinya sendiri karena mengambil pekerjaan ini selarut malam. Akhirnya, ia menemukan Jalan Kenanga nomor 10, sebuah rumah berukuran besar dengan arsitektur klasik yang megah namun tampak kusam di bawah cahaya lampu teras yang redup. Pagar besi tempat tinggi menjulang, diselimuti tanaman rambat yang kering, memberi kesan angker. Halaman depan ditumbuhi rumput liar yang tinggi, seolah sudah lama tidak tersentuh tangan manusia. Sebuah mobil Jaguar XJ hitam terparkir di garasi terbuka, tampak bersih namun diselimuti lapisan tipis debu, mengindikasikan sudah lama tidak bergerak. Wibisono memarkir vannya di depan gerbang dan mematikan mesin. Keheningan langsung menyelimutinya. Dia membuka pintu van dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Aroma anyir samar tercium seperti bau bunga layu bercampur sesuatu yang busuk. Dia mencoba tidak memedulikannya. Mungkin itu hanya sampah atau bangkai hewan. Dia mendekati gerbang, tanpa bel. Hanya sebuah interkom usang yang tampak sudah lama tidak berfungsi. "Halo, permisi, saya montir dari Wibisono Jaya Auto." Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap. Wibisono menunggu beberapa saat, namun tak ada tanda-tanda kehidupan. Dia merasa sedikit kesal. Jangan-jangan dia ditipu. Tetapi siapa yang akan menelepon tengah malam hanya untuk mengerjai seorang montir? Dia mencoba lagi. "Bu, ini montir yang Anda panggil." Kali ini, dari balik gerbang, sebuah bayangan bergerak. Jantung Wibisono berdebar kencang. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah mendekat, lalu menghilang di balik pilar teras. Tiba-tiba, gerbang besi terbuka sedikit, berderit pelan seolah didorong dari dalam. Wibisono terkesiap, tak mendengar suara langkah kaki atau kunci yang dibuka. Gerbang itu hanya terbuka begitu saja. Dengan napas tertahan, Wibisono mendorong gerbang hingga terbuka penuh dan melangkah masuk. Sepatu kerjanya menginjak rumput liar, menciptakan suara gemerisik yang aneh. Rumah itu terasa lebih angker dari dekat. Dindingnya tampak kusam, catnya mengelupas. Jendela-jendela di lantai atas gelap gulita seperti mata kosong yang menatap. Wibisono melangkah perlahan menuju garasi terbuka. Dia mengeluarkan senter dan menyorotinya. Lampu-lampunya tampak redup. Wibisono mengamati bagian mesin, mencoba mencari tahu penyebab mogoknya. Namun, tidak ada siapa-siapa di sekitar. "Bu, Anda di mana?" Wibisono memanggil. Suaranya semakin pelan. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki yang menyeret sangat pelan dari arah dalam rumah. Wibisono menoleh, mengikuti arah suara.
Pintu utama rumah, yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka sedikit, menampilkan celah gelap. Aroma anyir yang tadi tercium kini semakin kuat bercampur bau apak. Dia menelan ludah. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Namun rasa penasaran profesionalnya tetap lebih kuat. Dia perlu tahu apa yang terjadi dengan mobil ini dan bertemu dengan pemiliknya. Dengan napas tertahan, Wibisono melangkah mendekati pintu utama dan mengarahkan senternya ke celah pintu itu. "Ini montir mobil Anda," dia berkata. Namun tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang lebih pekat. Ketika ia membuka pintu lebih lebar, hawa dingin yang luar biasa menerpa wajahnya. Seolah ada kulkas raksasa di dalamnya. Suara retakan keras terdengar dari dalam. Wibisono mundur. Jantungnya berpacu kencang. Tiba-tiba, dia mendengar suara desahan yang pelan, seperti seseorang yang sedang berjuang bernapas atau merintih kesakitan. Dari dalam, suara itu semakin jelas, semakin dalam dari yang dia duga. Rasa takut menguasai dirinya, tetapi dia tetap bertahan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan mobil tersebut. Wibisono terus melangkah mendekati pintu utama. Napasnya tertahan dan jantungnya berdebar lebih kencang. Kegelapan yang ada di dalam rumah seolah menariknya masuk, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam sana. Aroma anyir semakin kuat bercampur dengan bau apak, membuat Wibisono merasa semakin mual. "Ini montir mobil Anda," katanya lagi, mencoba menguatkan suara, meskipun dia tahu tidak ada yang akan menjawab. Hanya keheningan yang menguasai ruang di sekitarnya. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki yang pelan namun sangat jelas, menyeret perlahan-lahan seperti kaki yang terhuyung. Wibisono menoleh ke arah suara itu, dan matanya tertuju pada sebuah bayangan yang semakin mendekat di balik celah pintu. Bayangan itu bergerak perlahan, dan untuk beberapa detik, sosok itu tampak sangat gelap dan kabur. Namun semakin mendekat, dia dapat melihat dengan jelas sosok tinggi, kurus, dan dipenuhi dengan kegelapan. Hanya mata kosong yang menatapnya. Jantung Wibisono berdegup semakin kencang. Dia merasa tak mampu bergerak. Tubuhnya seakan terhenti di tempatnya. Bayangan itu semakin mendekat. Setiap langkahnya mengeluarkan suara seretan, dan aroma busuk yang sangat menyengat semakin menyelimuti udara di sekitarnya. Rasanya tubuh Wibisono begitu dingin, seolah terperangkap dalam sebuah ruang yang penuh dengan kegelapan dan kesepian yang mematikan. Dia mendengar suara desahan yang sangat pelan, seperti seseorang yang tengah merintih kesakitan di dalam kegelapan. Itu suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Wibisono hampir tak mampu mengatasi ketakutannya, namun dia memaksa dirinya untuk berpikir jernih. Sosok itu akhirnya berhenti tepat di depan pintu utama. Wajahnya yang diselimuti rambut panjang tak terawat kini terbuka perlahan, dan yang terlihat hanya dua lubang hitam kosong, mata yang tidak manusiawi, menatap langsung ke dalam matanya. Aroma anyir itu kini semakin pekat, seolah datang dari dalam tubuh sosok itu sendiri. Siapa Anda?" Wibisono berusaha bertanya. Suaranya nyaris tak terdengar karena ketakutan. Sosok itu tak menjawab, hanya berdiri di sana dengan kepala sedikit menunduk, seolah mengamatinya dengan seksama. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, sosok itu perlahan mengangkat tangan yang panjang dan kurus, lalu menunjuk ke arah Wibisono. Wibisono terpaku. Tangan itu menunjuk ke arahnya, lalu ke rumah, dan kembali ke Wibisono, seolah memberi isyarat untuk masuk ke dalam. Tak ada jawaban dari sosok itu. Dia hanya berdiri di sana, menunggu dengan tatapan kosong yang menusuk. Rasa takut mulai menyelubungi Wibisono, namun rasa penasaran profesionalnya masih lebih kuat. Dia harus tahu apa yang terjadi dengan mobil ini. Sosok itu bukanlah manusia, ia tahu itu. Tetapi apakah ia harus masuk untuk mencari tahu lebih lanjut? Dengan tubuh yang gemetar, Wibisono mendorong pintu utama rumah, yang terbuka lebih lebar, mengungkapkan ruang kosong yang gelap. Hawa dingin yang luar biasa langsung melanda tubuhnya, membuatnya menggigil. Ia berjalan perlahan, merasa setiap langkahnya semakin berat dan menyesakan. Setiap detik rasanya seperti berjalan dalam kegelapan yang tak berujung. Di garasi, mobil Jaguar XJ hitam yang mogok terparkir. Wibisono mencoba mengabaikan ketakutannya,
berfokus pada mobil. Dia mengeluarkan kotak perkakas dan senter, mulai memeriksa mesin. Meski perasaan takut terus mendera, dia tahu ini adalah tugasnya memperbaiki mobil itu. Namun anehnya, meskipun dia memeriksa semuanya dengan teliti, mobil itu tetap tidak mau menyala. Tidak ada yang salah dengan komponen mesin, tidak ada kabel yang putus, dan semua sistem tampak normal. Tapi mobil itu tetap mati total. Wibisono mulai merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat itulah dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di gagang pintu mobil, ada bekas cairan kering yang tampak seperti darah kering. Kecoklatan dan lengket, membuat Wibisono merasa ngeri. Dengan ragu, dia menyentuhnya dan merasa kaku, seperti sesuatu yang tidak wajar. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah seseorang sedang berjalan mendekat. Wibisono menoleh cepat, melihat bayangan itu semakin mendekat. Dia merasa kakinya terpaku di tempat, tak bisa bergerak. Ketika dia menoleh keluar, di tengah halaman, sosok itu sudah berdiri, tepat di antara dirinya dan gerbang rumah. Sosok itu kini melangkah perlahan. Langkahnya terdengar berat dan menyeret, seolah sedang membawa sesuatu yang sangat berat. Tanpa berpikir panjang, Wibisono mencoba melompat kembali ke dalam van. Namun saat ia mencoba menyalakan mesin, van itu tidak mau hidup. Mesin berderu keras, namun tak juga menyala. Panik mulai melanda dirinya. Darahnya terasa mengering. Ia mencoba beberapa kali, namun tak berhasil. Saat itu, dia melihat sosok itu sudah berada tepat di depan kaca depan van. Wajahnya yang pucat, rambut panjang yang tak terawat, dan mata kosong menatapnya dengan tajam. "Perbaiki mobilku," terdengar bisikan serak yang datang dari sisi van. Suara itu seolah datang langsung dari udara yang dingin, membuat Wibisono menggigil. Tangan sosok itu mengangkat. Jari-jarinya yang panjang dan kurus mulai mengetuk kaca depan van dengan keras. Suara dentingan itu seperti suara tulang yang saling bergesekan, memecah kesunyian malam yang mencekam. Wibisono menahan napasnya. Matanya terpejam erat-erat. Ketukan itu berhenti, dan hanya tinggal bisikan yang terus menggema di telinganya. "Perbaiki mobilku." Wibisono merasakan seluruh tubuhnya tegang. Ketukan yang memekakan itu terus menggema di telinganya, menggetarkan seluruh tubuhnya. Setiap dentingan itu seolah menembus jiwanya. Matanya terpejam rapat-rapat, berusaha mengusir rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Namun, suara ketukan itu semakin keras, semakin mendesak. Ketika Wibisono membuka matanya perlahan, dia melihat sosok itu sudah berdiri tepat di depan kaca van, menatapnya melalui kaca dengan dua lubang hitam yang kosong. Wajahnya yang pucat dan lusuh menempel di kaca depan van, menghasilkan embun yang menutupi permukaan kaca. Suara ketukan itu berhenti sejenak, menggantung di udara, dan kemudian terdengar lagi pelan, namun semakin mendesak. Jari-jari panjang sosok itu mengetuk kaca dengan irama yang semakin cepat. Suara dentingan itu menggema, seolah menuntut Wibisono untuk bertindak. "Perbaiki mobilku," bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak, seolah datang langsung dari kedalaman kegelapan itu. Bisikan yang sama yang telah menghantuinya sejak malam pertama dia datang ke rumah ini. Wibisono merasa seolah seluruh tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan, terperangkap dalam lingkaran ketakutan yang tidak bisa ia hindari. Hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti van, dan ia merasa tak bisa bernapas dengan bebas. Namun, meskipun rasa takutnya hampir menguasai dirinya, dia tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dia harus memperbaiki mobil itu. Dengan gemetar, Wibisono kembali mencoba menyalakan mesin van. Untuk detik yang paling menegangkan, mesin itu berderu dan akhirnya berfungsi. Suaranya mulai menderu dengan penuh tenaga, seolah baru saja terbangun dari tidur panjang yang sangat lelap. "Mobil ini sudah hidup," gumam Wibisono dengan napas yang tercekat. Tetapi hawa dingin yang mencekam tetap tidak hilang. Dia merasakan kehadiran sosok itu di luar, mengawasinya dengan tatapan kosong, menunggu agar mobil yang telah mati itu diperbaiki. Tanpa berpikir panjang, Wibisono memindahkan persneling dan menginjak gas. Van itu mulai melaju perlahan, dan dia tahu
Meskipun dia sudah berhasil menyalakan mesin, perasaan takut itu tetap mengikuti. Namun, ketika Wibisono melintas melewati halaman rumah yang menyeramkan itu, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Aura yang sebelumnya penuh dengan ketakutan, kini mulai menghilang. Hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya perlahan menghilang. Ketukan di kaca van berhenti. Sosok itu yang sebelumnya berdiri mengawasi Wibisono, kini tidak ada lagi. Begitu Wibisono melewati gerbang rumah, dia merasa seolah beban berat yang menekannya selama ini perlahan-lahan menghilang. Dia merasa seperti baru saja keluar dari kegelapan yang tak terhingga. Setelah beberapa kilometer mengemudi, dia akhirnya sampai di bengkel. Ketakutannya masih terasa, namun ada sedikit kedamaian yang mulai merayapi dirinya. Wibisono menepi, mematikan mesin van, dan duduk sejenak di kursi pengemudi. Napasnya masih terengah-engah, dan keringat dingin membasahi dahinya. Namun, dia tahu, pekerjaan yang ia lakukan di rumah itu bukan hanya sekedar memperbaiki mobil. Ia telah membantu menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Arwah Bu Ambar, pemilik rumah yang telah meninggal, akhirnya bisa beristirahat. Keinginannya yang terakhir, yaitu memperbaiki mobil yang sangat dia cintai, telah terpenuhi. Meskipun masih terhantui oleh perasaan takut dan bisikan itu, Wibisono tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak hanya menjadi montir, tetapi juga menjadi penolong bagi arwah yang tak tenang. Keberanian dan rasa tanggung jawabnya telah membawa kedamaian bagi jiwa yang telah lama terganggu. Sejak saat itu, kehidupan Wibisono berlanjut. Ia melanjutkan pekerjaannya di bengkel seperti biasa, meskipun terkadang ia merasa takut jika sebuah panggilan datang tengah malam. Namun ia tidak lagi pernah menghindar. Dia belajar untuk menerima kenyataan bahwa terkadang kita harus menghadapi hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar perbaikan mesin. Kisah Wibisono, montir yang memperbaiki mobil berhantu, pun menjadi legenda di kalangan para montir dan penduduk kota. Beberapa orang menganggapnya gila, beberapa lainnya menganggapnya beruntung. Namun, bagi Wibisono, itu adalah sebuah pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah pelajaran bahwa terkadang kita harus membantu bukan hanya dengan alat-alat teknis, tetapi juga dengan hati yang tulus. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.